Hey guys, mau makan ayam geibok? Kenapa nama ayamnya geibok? Baddies makan geibok. Jadi hari ini aku mau makan nasi padang. Tapi aku bakal tetap pakai dendeng mamaku lagi. Kriuk kentang. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Tuangin dendeng lambok. Ayam popnya. Aduh guys, aku udah kenyang banget dan ini udah habis juga. Aku mau cuci tangan dulu ya, sebentar aja, tungguin. Oke, aku udah selesai cuci tangan dan aku mau apply HO Sea Mist dari Finally Found You. Ini tuh bisa disemprot ke muka buat anti acne. Seger banget sumpah. Dan juga bisa buat semprot ke tangan buat anti bakteri. Sumpah ini seger banget tau. Dan juga ini multifungsi banget, bisa buat muka anti acne dan buat tangan anti bakteri. China approve. Nextnya aku makan apa lagi ya? Bye-bye. Sebenarnya kalau beli itu lebih praktis ya Besti ya. Tapi karena gue orangnya suka overthinking, jadi kita bikin sendiri aja ya. Oke. Soalnya kalau beli ya, dulu gue takut nggak dicuci dagingnya. Kalau sekarang, ketakutannya berbeda, say. Di tengah dunia yang lagi gonjang-ganjing ya Besti ya. Jadi mending kita bikin aja daging giling sendiri di rumah. By the way, ini gue mau bikin Thai chicken basil. Jadi daging ayamnya di blender dulu kayak gitu. Tadi gue pakai paha ayam sama dada ayam. Terus ini Thai basilnya ya. Tadi gue beli 9 ribuan kalau nggak salah ya. Kalau kalian mau nyoba nanti resepnya ya. Tapi nggak punya ini Thai basil, kalian pakai kemangi aja ya Besti ya. Sebenarnya rasanya bakalan beda, cuman ya daripada nggak ada gitu kan. Oke, pertama daging ayamnya kita goreng dulu ya. Tanpa minyak ya, biar airnya tuh kering dulu. Tuh lihat airnya banyak banget kan. Nah kalau udah kering kayak gini kita sisihkan dulu ya. Baru selanjutnya tumis bumbu, tumis sampai harum. Kalau udah masukin daging, lanjut kasih kecap ikan, saus tiram, kecap asin dikit aja, sama kecap manis. Diaduk aja ya Besti ya. Baru deh masukin Thai basil sama cabe. Terus ini tinggal diaduk aja ya sampai layu ya. Aduh ini harumnya enak banget loh Besti. Look at that Besti. You should try. Karena ini tuh enak banget. Ini ada nasinya ya, tuh. Ini pakai daging sapi juga enak ya. By the way, gue tiba-tiba kepikiran yang mau nanya kalian ya Besti ya. Kalian percaya hantu nggak sih? Random banget tiba-tiba nanya hantu. But seriously, kalian percaya nggak sama hantu? Maksudnya bukan sama hantu sih, kalian percaya nggak hantu itu ada? Kalau gue, 80% gue nggak percaya. Soalnya gue tuh susah ya percaya sama sesuatu yang nggak gue lihat sendiri gitu loh, ngerti nggak sih? Dan gue tuh nggak pernah merasakan hal-hal yang mistis gitu loh. Jadi itu yang bikin gue nggak percaya gitu. 20%-nya gue ragu-ragu gitu, karena kalau habis nonton film horor gitu ya Besti ya,
beberapa hari tuh kayak ada ketakutan gitu loh. Kalau misalkan kalian ada pengalaman horor gitu ya, yang bikin kalian tuh percaya gitu kalau makhluk kayak gitu ada gitu sebenarnya, let me know ya. Tapi kalau lu tanya gue lebih dalam ya Besti ya, kayaknya gue bakalan lebih takut sama manusia deh. Kalau hantu kan dia, karena dia nggak kelihatan ya, jadi mainnya cuma di imajinasi kita. Tapi kalau orang, menakutkan saya, karena fisiknya ada gitu. Hey guys, mau makan frozen jelly? Bikin sarapan Besti. Hari ini mau bikin cheese omelet. Jadi ini kejunya kita parut dulu ya. Soalnya kalau diparut tuh nanti lebih cepat gitu loh melelehnya Besti. Ini tadi telurnya udah dikocok ya. Ini 2 butir telur plus garam aja. Kalau kalian mau tambahin merica boleh banget. Pertama panaskan dulu wajannya ya. Pakai minyak atau butter atau margarin terserah Besti. Terus masukin telur, diaduk-aduk. Apinya kecil aja ya biar nggak cepet gosong kayak gitu. Baru kasih keju. Kasih rata ya biar nanti dia semuanya tuh kayak meleleh gitu loh. Nah habis itu tinggal dilipat pelan-pelan aja Besti. Udah segampang itu Besti bikin cheese omelet. Cuman telur, garam, keju, udah. Dan by the way hari ini sarapannya nggak cuman cheese omelet ya Besti ya, tapi ada avocado juga. Tadi gue beli avocado bagus banget loh. Harganya berapa ya, 30 ribuan gitu per kilo. Let me show you. Bagus banget. Dan ini tuh udah pada lumayan lembek gitu loh. Yang ini masih keras. Jadi ini kayaknya buat besok. Ini buat besoknya lagi. Tuh lihat. Aku bikin cheese omelet buat bekal makan siang di kantor. Tapi kok siangnya kejunya nggak molor katanya kayak gitu. Emang semua keju mozzarella kayak gitu ya Besti ya? Dia tuh hanya molor pas dia itu kena panas. Jadi kalau misalkan lu bikin pagi gitu ya, buat bekal makan siang, lu panasin aja di kantor kalau misalkan ada microwave ya. Bising banget di kos gue tuh akhir-akhir ini. Soalnya ada pembangunan, ada orang motong apa tuh? Kayak suara simso ya. Singso. Aduh, apa sih namanya, Beb? Pokoknya yang mesin untuk motong kayu gitu. Kalian dengar kan? Bising. Ntar malam ya. Gue rencananya pingin nyate Besti. Tapi bingung mau bikin sate yang dikecapin atau bikin sate taichan. Bingung gue. Tapi gue malas sebenarnya makan sate tuh yang ditusukin gitu loh. Jadi kayaknya kita bakalan bikin sate taichan yang dibakar tapi nggak ditusukin. Jadi langsung di grill aja gitu. Gimana? Iya deh. Apa kita nyamal aja? Kita nyantai aja deh Besti nanti malam. Ada yang bilang yang bikin sushi bukan cuma lo doang kali. Nahan ego supaya tidak julid. Wah, cantiknya. Oh my god. Look at this.
So sekarang masih jam 6.40, bentar lagi udah mau maghrib. Jadi bentar lagi Madam mau buka puasa dengan 2 berkah. Kalian buka puasanya pakai apa? Anyway, ngakak banget sih ngebaca komen-komenan kalian di video yang sebelumnya. Ada yang bilang yang bikin sushi bukan cuman lo doang kali. Hello, emang iya? Lalu S3 marketing tuh, padahal itu juga punya dia. Hah, sotoy. Sini sayang, Madam lurusin dikit. Udah maghrib. Oh my god, ini cantik banget. Sumpah. Beautiful. Untuk yang punanya, ada crunchy-nya. Just pouring like this. Ini cantik banget. So iya emang Madam paham yang bikin sushi bukan cuman Madam doang. Dari Jepang sampai Jakarta juga banyak. Tapi yang bikin identitas, konsep, positioning, visual, branding, storytelling itu siapa? Konsisten secara bertahun-tahun. Dan satu lagi ya, Pesisir itu bukan anaknya Philadelphia. Bukan cabang, bukan turunan, bukan franchise bayangan. Ini itu 2 brand, 2 owner, 2 akun, 2 dapur. Tapi kenapa bisa berkolaborasi? Ya simply memang karena ada keberanian. Karena menurut Madam gak semua orang bisa datang dengan bilang, maaf, aku minta maaf, aku yang salah. Iya, aku emang plagiat. Aku minta maaf ya. Dan justru karena ini lagi bulan Ramadan, makanya Madam memilih untuk memaafkan. Look at this. Lalu kenapa semua orang yang jualan sushi dibilang plagiat, Madam? Ya sebenarnya enggak juga sih. Plagiat itu bukan cuma tentang jualan sushi. Tapi plagiat itu tentang meniru konsep, meniru brand, positioning, logo mungkin. Makanya kita lahirin yang namanya duo berkah set ini. Berkah karena dimulai dari kejujuran, berkah karena dimulai dari meminta maaf duluan, menerima maaf. Ya berkah supaya kalian juga bisa cobain salmon and tuna. Dan buat yang suka komen-komen, pesisir itu masih punyanya dia kali, babe. This is not mine. No, aku nggak punya pesisir ini. It's not mine. Pesisir ya punyanya ownernya dia sendiri, Philadelphia baru punyanya aku. Kita berdiri sejajar, kayak gini. Di duo berkah set ini ada 2 fokus, yaitu salmon yang very fresh as you know, dan juga tuna yang spesial dari pesisir. 2 protein paling kuat digabung jadi satu di dalam satu box. Plus 2 karakter wasabi by the way. Ada wasabi hijau klasik dari Philadelphia, yang ini. Dan yang ini adalah wasabi gochujang dari Pesisir Sushi. Set sebesar ini sih menurut Madam cocok banget buat buka puasa rame-rame ataupun sahur kalian. Proteinnya cukup banget, nggak bikin begah. Idealnya sih ini cocok buat 4-5 orang ya. Dan satu lagi ya, yang paling penting di bulan Ramadan ini. Ramadan itu bukan cuma nahan lapar sayang, tapi nahan ego supaya tidak julid. So anyway, selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Udahan dulu ya buat videonya karena ini videonya udah lumayan panjang banget. Madam mau maghriban dulu. Tuh. Sumpah. Salt bread dari At Arabaked. dan dia tuh spesialis salt bread di Bali dan mereka punya sekitar 10 varian rasa. Nah, di sini aku punya 5. Ini ada yang
ada yang Dubai. Ini pasti yang ube guys, yang milk cream, Korean garlic cheese. Sama ini aku nggak tahu nih, aku kurang tahu, tapi looksnya bagus banget. Nih. Dan ini si mochi, wow. Dominan mochi yang aku makan. Dan mochinya sini dia manis. Aku punya ide menggabungkan mochi dengan salt bread. Crunchy. Korean garlic cheese. Ini bau enak banget. Suaranya tuh loh, wow. Ini apa ya? Ini cheese nggak sih guys? Cheese cream mungkin? Kayak agak manis gitu. Krimnya tuh manis. Ini keju ya? Enak. Jujur aku lebih suka yang ini. Dubai Chewy Cookie. Ini aku pertama kalinya mau makan Dubai Chewy Cookie, dan ini aku beli di The Harvest. Kecil ini harganya 49 sama 47. Tapi aku tadi kan beli di aplikasi GoFood ya. Itu harganya itu 52.000 semuanya. Kecil ini 52.000 guys. Dubai Chewy Cookie biasa. Dia langsung jatuh. Iya. Tuh kan aku bingung mau ngomong apa jadinya. Aku beli 2, yang Dubai Chewy Cookie biasa, sama yang tengahnya ini ada coklatnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak bagus lipstick aku. Dalamnya kayak gini. Luarnya tuh bubuk coklatnya tuh dark coklat, jadi dia pahit. Jujur aku lebih suka yang ini. Bibir aku enak banget sih. Tapi coklatnya The Harvest tuh emang nggak diraguin lagi sih, dia udah enak banget. Yang dalamnya ada coklatnya 9/10. Kalau yang tadi pertama aku makan 8/10. Gak tahu, lebih enak aja. Aku belum pernah cobain yang merek-merek lain sih. Mungkin kalian ada rekomendasi Dubai Chewy Cookie merek apa lagi yang harus aku cobain yang enak banget. Masih edisi persamyangan, akhirnya paketku datang juga. Ini aku belinya di PU Cina gitu guys. Ini samyangnya unik banget, ini rasa pisang guys. Bumbunya sih baunya pisang banget. Ini sih warnanya kayak nggak semerah samyang lainnya sih, tapi ini baunya pisang banget. Biar semakin pisang, aku tambahin susu pisang.
Rasanya tuh kayak samyang original, tapi ada aroma pisangnya gitu. Yang nggak terlalu kuat sih, tapi tetap ada. Buat kalian yang kayak makan samyang aja kepedesan, ini bisa jadi solusinya sih. Pempek. Jadi kali ini menyobain lagi Dubai Chewy Cookie. Ini aku PO guys di TikTok tuh lama banget, tapi akhirnya dapet. Jujur aku nggak tahu ini masih bagus atau nggak, karena bisa bertahan 7 hari doang. Dan ini kayaknya udah lebih deh. Kita buka. Cuman dia agak keras ya. Ini itadakimasu. Wow. Enak banget. Cuma dia agak keras ya guys. Ini kunafe pistachio-nya bener-bener kayak full banget. Jujur ini masih enak guys, kayak catnya masih oke. Nggak terlalu manis juga. Enak banget. Ini luarnya nggak terlalu pahit. Kalian harus coba. Menurut aku emang kalau coklat mewah tuh rasanya beda sih guys, enak banget. Iya bener-bener deh, dari kemarin tuh aku pengen banget woi makan coklat favorit aku yang ini. Aku tuh udah lama banget guys gak liburan ke Bali. Terus habis itu aku tuh bener-bener kangen banget makan falala coklat woi. Anyway, ini videonya lewat di kota mana guys? Komen di bawah. Nah ini tuh kemarin aku beli yang box besar dan juga yang box kecil. Nah buat yang large ini tuh kalian bisa mix dua rasa kayak gini. Aku mix yang hazelnut dan matcha. Yang small aku cobain yang dark coklat. Langsung aja mari kita coba. Seriusan yang matcha seenak itu woi. Sekarang aku pengen cobain yang hazelnut. Ternyata enak banget woi. Menurut aku emang kalau coklat mewah tuh rasanya beda sih guys, enak banget. Ini yang matchanya tuh bener-bener kerasa banget. Bubuk di atasnya itu bikin ada bitternya. Dan si coklatnya itu tuh sendiri manis guys. Jadi yang menurut aku unik, dia itu teksturnya tuh begitu masuk ke dalam mulut bener-bener langsung lumer gitu loh guys. Bukan tipe coklat yang keras. Dan di atasnya kan dikasih cocoa powder sama matcha powder kan. Jadi rasanya nggak gitu manis. Kalau kalian nggak gitu suka manis kayak aku, kalian bakal suka banget sih varian si dark coklat ini. Mereka tuh variannya banyak banget. Ada dark choco, hazelnut, matcha, karamel, berry, Bali's coffee, sama extra dark. Gak heran kalau ini tuh sering dijadiin oleh-oleh dari Bali. Mereka juga bagus banget packagingnya, kelihatan premium. Dan sekarang kan udah mau deket lebaran, mereka juga ada edisi khusus di packagingnya, dikasih pita dan ada greeting cards ya. Bener-bener cocok banget buat hadiah lebaran. Kalau kalian datang ke Bali dan cari oleh-oleh, langsung aja datang ke Falala Coklat. Mukbang ayam ricis 1 ekor. Bismillahirrahmanirrahim.
Ambil bagian pahanya dulu. Wah. Yummy. Wah, sayap. Baru plus bagian dada. Saus cream cheese. Jadi hari ini mau makan bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pedes. Isinya keju. Enak banget. Kalian tahu gak ini pakai cabai berapa? 19 cabai. Cukup lah untuk geli-geli lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, ini gede banget loh. 25.000 segede ini. Enak, udah satu kata aja. Enak. Wah, lu buat pakai apa ini? Kok murah banget sih? Bingung gua. Wah. Sebanyak ini mozzarellanya 25.000. Oh my god. Jadi hari ini aku mau menghias kue aku sendiri untuk suami aku. Piece bentonya tuh sekitar segini. Dikasih edible flowernya gitu, jadi bisa ngehias sendiri. Dapat crumbles dan bunga lagi. Dan tadi aku pesan 2 varian rasa kayak bunga. Cantik.
cantik. Crumble cookies sedikit di atasnya. Bisa enggaknya hiasannya buatan aku. Karena aku punya 4, jadi aku mau cobain 1 atau 2. Dari yang coklat dulu. Yakin banget suami aku pasti suka sama bento kayak ini. Ini tuh bulunya lembut, coklatnya coklat, ada hint dark coklat, nggak begitu manis. Terus ini nih yang di pinggir-pinggirnya, yang kalian lihat ini nih, krimnya tuh bener-bener coklat, bukan yang kayak whipped cream atau yang kayak krim biasa gitu loh yang bikin enak. Enak banget. Ini yang vanilla berry pink. Wah, ini tipikal krim yang nggak bikin enak. Krimnya jadi kayak ice cream di mulut, enak banget. 9/10 dari aku. Mantap. Aku gak pernah bosan sama dimsumnya Kak Ispreday guys, karena emang beneran enak banget. Bismillah. Udah lolos sih guys. Enak banget. Mau pakai sambalnya. Bener-bener berdaging banget guys. Udah gitu crispy. Pakai cabai lebih mantul. Enak. Kejunya beneran yang banyak banget ya. Enak banget. Hap. Sekarang kita mau beli Gigi susu. gigi susu. Udah beli apa aja tadi? Yang non coffee ini sama tem croissant. Gede banget. Berapa total harga buat beli croissant sama kopi? 128.000. Wow. Gimana rasanya? Enak coklatnya. Oh, ini coklat bukan kopi. Nggak suka kopi. Gigi susu ini terkenalnya tuh kopinya, dan Angel belinya Coklat. Enak, sumpah. Ada on-onnya. Coba. Kan? Enak banget kan? Wow. Enak. Ada pahit-pahitnya. Next kita coba croissantnya. Iya. Beneran gede aja. Aku pernah beli dan ini beneran gede. Iya, gede banget sih. Muka Angel segini, croissantnya segini. Hap. Gede banget. Gimana? Keren. Apa? Keren. Hambar ya? Namanya. Ini bateri banget. Ini bateri banget. Wow. Sangat bersarang ya. Coba makan dalamnya, kayaknya lebih bateri deh. Dalamnya lembut-lembut itu. Tiba-tiba kepikiran hacks dicampurin sama susu. Bajuku. Ten kosongnya makin enak guys, bateri terus ketemu coklat dingin lagi, mantap. Apalagi makannya diliatin bule.